Semoga ini menjadi sebab Allah memberikan limpahan keberkahan dan kemudahan di dalam setiap urusan dunia maupun akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang bagaimana perjuangan para salafuna as-salih di dalam menuntut ilmu agama. Di sini disebutkan bahwasanya ada salah seseorang dari keluarga Al-Katsir, di mana orang ini dakhala fis sinni ma'a qillati dzatil yad, sudah berumur dan tidak memiliki pekerjaan guna meraih nafkah ataupun modal hidup. Faqala lahu iyaluhu, maka berkatalah keluarganya, ma fina taqatun lil infaqi alaih, kami tidak memiliki kemampuan untuk menafkahimu. Safir dawwir laka, pergilah dalam perjalanan guna mencari nafkah. Lalu kemudian orang ini pergi. Wa kullama wasala ila mahal ma ahadun labba bihi hatta dakhal al-hind. Setiap kali beliau sampai kepada suatu tempat, tidak ada satupun yang mau menerimanya, hingga sampailah beliau ke Al-Hind. Hind itu India. Faqala lahu ahluha, maka berkatalah penduduk yang ada di sana, hal fika alatun lil asqarah, apakah pian ini memiliki alat untuk bertani? Kalau Pak ada berisi alat kesan berkebun ataupun bertani, maka kami gawiakan pian di situ. Kemudian beliau menjawab, faqala la, bukan ada berisi alat itu. Kemudian mereka bertanya lagi, faqalu lahu hal fika alatun lil khidmah, kemudian adakah pian berisi alat untuk membantu dalam urusan rumah? Lalu ia pun menjawab lagi, kada berisi. Faqalu wa limadza ji'ta, lalu kemudian buat apa pian ini ke tempat kami? Faqala lahu, kemudian ia menjawab, abghi futan faqat, saya hanya ingin mencari makanan. Ada modal besar begawi, hanya mencari makan. Faqalu lahu, kemudian mereka para penduduk ataupun masyarakat yang ada di negeri India ini berkata, inna fil Hind baladan, di India ini ada sebuah kota, yuqalu laha Delhi. Di tempat itu mahallun lil ladzina yatlubuna al-ilm, di situ ada sebuah tempat banyak orang menuntut ilmu di sana. Sir ilaiha, pergilah engkau ke sana. Fasara
Mahabar yang di bawah 80 tahun. Ini 80 tahun masih semangat dalam menuntut ilmu, dan bahkan menuntut ilmunya bukan di negaranya tapi di negara orang lain. Thumma qara'a fil hadis, kemudian beliau belajar ilmu hadis. Wa ma madat alaihi thalathu aw arba'u sinin illa wa huwa hujjatun fi ilmi hadis. Tidaklah berlalu selama 3 ataupun 4 tahun melainkan beliau ini menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu hadis. 4 tahun menuntut ilmu agama dengan tekun, dengan semangat, walaupun umurnya sudah sepuh. Nah, disitulah kita sering mendengar, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ketika masih di dalam rahim hingga masuk ke dalam liang lahat. Siapa menuntut ilmu tapi masih di dalam rahim ibunya yang mengandungnya, selalu berada di majelis ilmu. Jadi yang di dalam kandungan ini pun dapat keberkahan ilmu. Lagi mengandung didaharakan Al-Quran, lagi betianan didaharakan Al-Quran, pengajian, hal-hal yang mendatangkan rahmat. Jangan harapkan betianan mulai pagi sampai tengah hari dangdut saja didaharakan anak dalam perut. Jangan timbul kenal jadi penyanyi dangdut. Hatta inna umata fi hadzal balad Syekhul Islam fi ilmi hadis, hingga akhirnya ada salah seorang syekh besar di dalam ilmu hadis meninggal di negeri itu. Lalu apa? Fawallahu, diangkatlah orang yang berumur 80 tahun ini menjadi tuan guru besar di dalam ilmu hadis. Intinya dari muda hingga tua, dari sehat hingga sakit, dari hidup hingga mati, selalu bersama ilmu. Itu yang mau hidup barokah, hidup bermanfaat, hidup penuh dengan kebaikan dunia sampai akhirat, kalau kita tidak jauh dari ilmu. Silahkan cari dan tuntut apapun dalam urusan dunia, namun jangan pernah lupakan ilmu agama. Qila, kemudian diceritakan, lamma balagha Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu min al-umri 15 sanah qala li ummi. Jadi ada salah seorang salihin namanya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Manakala sidin ini berumur 15 tahun, beliau berkata kepada ibunya, "Ya ummah, wahai ibu, habibni lillahi ta'ala, serahkanlah, berikanlah aku kepada Allah." Lalu ujar ibu sidin, faqalat ya waladi, wahai anakku, innama yuhda lil muluk man yasluh lahu. Sesungguhnya sesuatu yang diberikan kepada para raja ataupun penguasa itu adalah orang yang pantas untuk mereka, yang layak
masih belum memiliki sesuatu yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Fastahya, lalu Sidin merasa malu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa dakhala baitan, masuklah beliau ke dalam rumah, fa aqama fihi 5 sinin mutawajjihan ila Allah Ta'ala bil ibadah. Masuk ke dalam rumah, berpatak berdiam di dalam rumah selama 5 tahun, sibuk hanya dengan ibadah, ingin memantaskan dan melayakkan diri guna diberikan kepada Allah. Fadakhalat alaihi ba'da dzalika fawajadathu mujtahidan fil ibadah wa alaihi atharus sa'adah. Lalu pernah suatu saat ibunya ini melihat, menjengukki anaknya yang sedang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan bahkan nampak dari diri anaknya itu tanda-tanda keberuntungan. Faqabbalat baina 'ainaihi, lalu dicium oleh sang ibu di kening anaknya itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Wa qalat ya waladi, lalu ujarnya ibu, wahai anakku, al-an qad wahabtuka lillah, sekarang kamu telah aku berikan kepada Allah. Layak, karena layak diberikan kepada Allah disebabkan sibuk dengan ibadah dan amal soleh. Namun sudah seperti ini, ujar ibu, jika rajin beramal ibadah dan beramal soleh, kuberikan engkau untuk Allah. Fakharaja anha wa qaba 10 sinin fi siyahatihi mutaladdidan bi ibadatihi. Lalu akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini keluar dari rumahnya, meninggalkan ibunya selama 10 tahun, sibuk dengan ibadah. Fashtaqa ila ummi fazaraha lailan, dan pada suatu saat beliau rindu dengan ibunya. Datanglah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pada suatu malam. Falamma taraqal bab badathu bi wara'il hijab ya Sufyan. Jadi ketika Sidin rasa keganangan lawan kuitan, datangnya lagi. Ketika beliau mengetuk pintu, tiba-tiba dari dalam ini ada seruan. Itu suara ibunya. Wahai Sufyan, man wahaba lillahi syai'an fala ya'udu fihi, wa ana qad wahabtuka ilaih fala araka illa baina yadayhi. Wahai Sufyan, barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada Allah, maka tidak boleh lagi kembali. Dan aku Sidin telah memberikanmu kepada Allah, maka tidak akan aku melihatmu kecuali nanti di hari mahsyar. Jadi Sidin kan sudah memberikan kepada Allah, jadi kada bakal lagi aku minta balik. Karena pertemuannya kapan? Di hari mahsyar. Maka sibuklah engkau dalam menuntut ilmu dan beribadah. Ini orang-orang bahari, anak-anaknya menjadi soleh dan solehah, yang dikarenakan kedua orang tuanya pun mendidik mereka dalam keadaan soleh dan solehah.
Aku datangi, ternyata ada satu pun orang. Akhirnya untuk mendiamkan anakmu susui biar tetangganya. Melihat itu langsung diambil Imam Syafi'i dan dibuat Imam Syafi'i ini agar muak, agar mengeluarkan air susu yang telah diminum oleh wanita yang merupakan tetangganya. Diujar ibunda Imam Syafi'i, mohon maaf, aku melakukan yang demikian karena apa? Aku tidak mau masuk ke dalam perut anakku sesuatu yang tidak aku ketahui apakah itu baik atau tidak. Jadi aku ada tahu ini air susu dari wanita yang salehah atau tidak, yang bertakwa atau tidak, aku ada tahu. Maka sampai seperti itu menjaga anak-anak mereka. Makanya tidak heran tumbuhlah mereka menjadi orang-orang yang saleh. Berkata Al-Imam Al-Haddad, qala qutbul mishad Al-Haddad, talabna minal kul hatta sara al-kul yatlubu minna. Aku menuntut ilmu dari semua orang ya Rasulullah, hingga akhirnya semua orang pun menuntut ilmu dariku. Karena Sidin mendatangi guru ke guru, syekh ke syekh, tidak hanya cukup dengan seorang guru, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Maka Jalasiddin, karena aku banyak menuntut ilmu dari orang lain pun banyak menuntut ilmu dariku. Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, ada seorang saleh yang bernama Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, allafa kitaban dzakara fihi as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min alladhina rahalu li ajli talabi haditsin wahid aw ma hadha ma'na. Sidin menyebutkan, Sidin mengarang sebuah kitab yang di situ disebutkan ada para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang bepergian menempuh jarak yang jauh hanya demi mendapat satu hadis. Itu yang pernah Allah ceritakan, bahwasanya banyak dari sahabat menempuh jarak yang sangat jauh, yang dituju hanya satu hadis. Bukan satu ulama, tapi satu hadis saja yang bicara. Ma'unah talabul ilm, mu'nah talabul ilm. Artinya hal-hal yang membantu dalam menuntut ilmu. Pernah ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qila li Abdullah bin Abbas, pernah ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu anhuja adalah anhuma, karena Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib seorang sahabat Nabi. Bima adrakal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Tiga hal yang membuat seseorang bisa meraih ilmu. Satu, bilisanin sahul, lidah ataupun mulut yang tidak malu bertanya. Ketika menuntut ilmu, ada yang dipahami, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Bertanya. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan hati yang memaham, hati yang berusaha memahami dan mengerti apa yang didengar. Wa kaffin badul, yaitu apa? Tangan yang mau memberi. Maksudnya dalam menuntut ilmu pastilah ada biaya yang harus dikeluarkan.
bisa nambah hadiah selain itu apa nang mampu, apa nang bisa hadiah. Ya setiap kali berkumpul Anda tulak mengaji belajar Al-Quran pasti disangkui sebotol minyak tanah oleh kuitan sedikit. Nah jangan kuitan sedikit hadiah akan ini kebukuan. Jadi kalau ingin mendapat ilmu yang manfaat dan barakah, tiga ini: lisan yang tidak malu bertanya, hati yang selalu berusaha memahaminya, dan yang ketiga adalah apa? Rajin dan mau memberi. Kafin badul. Orang hendak dapat intan aja atau hendak dapat emas merah berusaha dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Begitu pula dengan tidak ada seseorang yang dilahirkan langsung alim. Walaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada satupun orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jika harta benda yang ada di dunia apabila ingin dimiliki harus diperjuangkan, begitu pula dengan ilmu. Untuk ilmu lapar, uyuh, bosan, lelah, semua itu harus dijalani proses. Lihat bagaimana orang-orang dulu dalam menuntut ilmu, mujahadahnya, berjalan batis, sekali sampai ke rumah perguruan pada dibukai sini. Dia makan murid di muka lawang rumah, sekali dibukai disimbur lawan perguruan diam, murid diuji sabarlah. Mulai ini macam itu ya langsung masuk penjara. Bayangan jewer dihukum karena nakal langsung diadukan ke polisi. Membahari malah beranak dihukum akan perguruan, dua kuitan malah ditambahin kuitannya. Tambah lawan kuitan. Kadang malah saling kuitan timbul hendak memenjarakan guru dari si anak. Cuman ya seperti itulah keadaan masa kini, keadaan saat ini hilang dan mulai terkikis nilai-nilai adab. Kalau ilmu semakin banyak orang yang pintar, tapi semakin langka dan susah orang yang beradab. Makanya al-adabu fawqal ilmi. Adab itu kedudukannya di atas daripada ilmu. Ansyada Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i beliau pernah mengarang sebuah syair. Beliau katakan, akhi wahai saudaraku, lan tanala ilma illa bisittah. Engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. 6 hal yang merupakan cara untuk mendapat ilmu. Sa'umbika an tafsiliha bibayan, maka akan kukabarkan dengan rinciannya kepadamu dengan penjelasan. Zakain, yang pertama adalah dengan kecerdasan, pemahaman yang ada. Orang kalau ingin bisa menuntut ilmu agama harus memaham atas apa yang ia pelajari. Wa hifzin, dan yang kedua kesungguhan. Tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang berilmu tanpa kesungguhan. Kedua, ijtihad,
harus bermujahadah, harus berjuang dalam menuntut ilmu. Wa bulghah, wa suhbati ustadin wa tuli zaman. Zakarin wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zaman. Bulghah di sini adalah apa? Nafkah, yaitu berkorban dengan harta guna menuntut ilmu. Anak-anak pintar bahasa Inggris di Japon aja menyekolahkan belajar bahasa Inggris sebulan bayar berapa? Haram, mahal. Padahal di dalam kubur lawan di akhirat kita pakai bahasa Inggris. Man rabbuk, dia mengatakan, my God, Allah. Di akhirat atau pakai, tapi menuntut ataupun menyekolahkan anak di sekolahan agama, larangnya sedikit, guru nomor. Padahal itu modal selamat baginya di dunia dan di akhirat. Pernah ada salah seorang menyekolahkan anaknya pada seorang syekh dalam menuntut ilmu agama, dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ternyata sang ayah ini ingin memberikan hadiah kepada syekh itu karena sudah memberikan ilmu Al-Quran kepada anaknya dengan hadiah yang nilainya besar, jumlahnya banyak. Lalu ujar syekh ini, wahai tuan, saya ini tidak layak dapat hadiah sebanyak ini. Pas mendengar ucapan orang itu, syekh itu, lalu ujar nama gurunya, nama abahnya, hari ini adalah hari terakhir anakku belajar lawan dia. Setelah itu kan usah lagi. Karena apa? Aku tidak rela anakku belajar dengan seseorang yang menganggap murah ilmu Al-Quran. Sebenarnya apa yang kubari ini ada seberapa dengan apa nampian dari kesan Al-Quran. Ulun membari banyak kesanpian, nampian bari kesan anak ulun jauh lebih banyak manfaat. Ini ada seberapa? Cuman dia menganggap bahwa saya ini ada pantas, ada layak karena kebanyakan. Padahal apa? Ilmu yang ada di dalam dirimu jauh lebih bernilai dan berharga dibanding apa yang kau berikan kepada. Jadi ilmu ini memang tidak ada nilainya. Jadi seberapa pun kita habis demi ilmu, itu tidak akan bisa menyamai daripada kemuliaan ilmu. Wa suhbati ustadin, dan yang kelima ialah berteman dekat dengan guru. Maksudnya memiliki ta'alluq, ikatan hati dengan gurunya. Karena dalam menuntut ilmu agama, menghati kita ini kada baik, sangkaan, perasaan dalam pengguruan itu pun menjadi sebab terharamkan daripada apa? Barakahnya ilmu. Makanya yang paling harus dijaga manakala kita menuntut ilmu agama
Wa tuli zaman, dan begitu pula ilmu tidak akan diraih kecuali dengan lamanya masa belajar. Disitulah orang-orang dulu menuntut ilmu pada dalam satu waktu. Atau kalau membayangkan ada salah bilang 30 tahun di Mekah, 30 tahun, kadang 3 jam sekali membaca syekh mungkin langsung jadi ustaz. 30 tahun dengan waktu yang lama. Karena kita ini mudah-mudahan dapat berkahnya, walau satu walau sesaat dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan bisa kita amalkan di dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Yaqulul Habib Umar bin Saggad, berkata Habib Umar bin Saggad, la matara illa biwasitati sahab. Tidak akan ada hujan yang turun kecuali dengan perantara awan. Ialah hujan kan turun dengan perantara awan. Wala ilma illa biwasitati kitab, dan begitu pula tidak ada ilmu kecuali dengan perantara kitab, yaitu menuntut, mengaji, belajar. Adapun orang yang diberi ilmu laduni itu pun dengan sebab ketakwaannya kepada Allah, dan tidak akan ada orang yang bisa bertakwa kecuali dengan ilmu agama. Di antara takwa salat, adakah orang yang bisa salat tanpa ilmu agama? Jikalau ia salat tanpa ilmu, maka banyak tidak sahnya daripada sah. Wala wilayah illa biwasitati mihrab, dan begitu pula tidak ada kewalian melainkan dengan sebab amal yang saleh. Ada orang kepada wali cuma ada sembahyang itu dikeramuti, didustainya, dibohonginya, diwaluhinya. Pada wali cuma ada sembahyang. Ini ujar Sayyidina, wala wilayah illa biwasitati mihrab, tidak ada kewalian yang diberikan oleh Allah melainkan ketika ia menjadi hamba yang ahli dalam bertakwa, yang ahli dalam beramal saleh. Nanti ada saatnya Allah mengangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Ya benar, kadang-kadang mencuri dengan makan adalah angkanya tanpa makan. Ada kena masanya dajjal, ada angkanya tanpa makan. Yang pikir mau kanyang. Tapi ada pun saat ini ada dalam kanyang kecuali dengan makan. Al-ijtihad wal himmah fi talabil ilm, bersungguh-sungguh dan semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim diriwayatkan an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, daripada Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi, ilmu tidak akan bisa diperoleh dengan santai-santai.
hidupnya manfaat, barokah, lesan orang banyak. Dengan mujahadah. Makanya jangan berharap ingin dapat ilmu tanpa susah payah. Tidak akan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dengan para sahabat demi ilmu, lihat betapa besar pengorbanan mereka. Betapa hebat perjuangan mereka. Demi apa? Demi ilmu. Bukan lagi keringat, tapi darah yang mereka teteskan demi ilmu. Berapa banyak para alim ulama yang di masa penjajahan dibunuh, dibantai demi apa? Demi ilmu. Karena apa? Ilmu adalah perantara yang membawa seseorang ke dalam surga. Ganjarannya apa? Balasannya apa? Surga. Jadi karena itu ilmu ini susah untuk didapatkan. Tidak akan mudah. Aduh, saya belajar menuntut di pesantren, kayak kita belajar di majelis ilmu, di masjid, di mushola. Ada aja orang yang puluhan tahun seumur hidup sekali ada semua duduk di majelis taklim. Padahal hidupnya di daerah yang banyak dan makmur dengan majelis taklim. Iya, sekali semua hidup pada semua duduk di majelis ilmu kemana? Tempat-tempat jauh, nang berkendaraan, nang bermobil, nang berkapal, nang berpesawat, kau aja menulaki mendatangi majelis ilmu, nang berjalan batis keluar susahnya melangkah. Jadi memang ilmu ini susah diperjuangkan, karena yang akan kita dapatkan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, surganya Allah. Karena itulah Nabi mengumpamakan perkumpulan semacam ini adalah taman daripada taman surga. Makanya mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam mencintai ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya hingga akhir hayat. Mencintai orang yang cinta lawan amas banyak. Kita cinta lawan amas, cinta lawan perak, cinta lawan duit, cinta lawan berlian banyak. Tapi yang cinta lawan ilmu sedikit. Yang cinta dengan ilmu jarang dan hampir susah ditemukan. Cinta dengan ilmu